Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Angkriani Landegawa di MTP Mari Torang Podcast. Dan pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat menarik, di mana narasumber ini adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Morowali Utara Angkatan 26. Dan pada malam hari ini kita akan membahas dan diberikan edukasi terkait dengan wawasan kebangsaan dalam kesatuan dan persatuan bangsa. Dan pada saat ini sebelum kita mendengarkan narasumber-narasumber kita, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka untuk itu, saya persilakan secara berturut-turut kepada Bapak Don Andrea Pandelaki, Pak Efraim Tandubua, dan Pak Roynol Besi untuk memperkenalkan diri. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam Ibu Ani dan teman-teman sekalian. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Don Andrea Pandelaki. Saat ini saya bertugas di Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam kesempatan ini saya dipercaya menjadi ketua di kelompok kecil ini. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya perkenalkan. Saya lanjut kepada Bapak Efraim. Ya, Silakan Pak Efraim. terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Pak Don. Izinkan saya perkenalkan diri secara singkat. Nama saya Efraim Tandibua, asal instansi dari BKPSDM Morowali Utara. Ya, mungkin ini saja perkenalan singkat saya. Saya lempar ke teman saya di sebelah, ada Pak Roynal. Silakan Pak. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Efraim. Selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih untuk hostnya pada malam hari ini, Ibu Ani, yang dari bagian hukum Sekretariat Daerah, dengan dua narasumber, yaitu Bapak Don dari Dinas Perikanan dan Bapak Efraim dari BPSDM Kabupaten Morowali Utara. Silakan Ibu Ani untuk melanjutkan. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin banyak Ibu teman-teman Ani. Iya, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke narasumber masing-masing, mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih wawasan kebangsaan itu, atau manfaat apa yang kita dapatkan setelah mempelajari terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, untuk lebih rincinya lagi, mari kita dengarkan bersama edukasi dari Bapak Don Andrea Pandelaki. Kepada Bapak, disilahkan. Terima kasih Ibu Ani. Wawasan kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus dasar berintikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk mengingatkan kesadaran, semangat, dan tekad komitmen yang kuat sebagai bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Seperti yang ditegaskan Bung Hatta dalam sidang BPUPKI 1945, yang secara ringkas disebut sebagai himpunan masyarakat yang memiliki keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu karena percaya akan nasib dan tujuan. Sedangkan Bung Karno pada sidang yang sama memperluas pengertian bangsa sebagai himpunan masyarakat
bersama-sama tinggal dalam satu wilayah yang merupakan satu kesatuan. Dari tokoh-tokoh tersebut diperoleh pemahaman bahwa bangsa secara esensial ditentukan oleh 4 kriteria penentu, yaitu 1. Kehendak secara sadar untuk bersatu, 2. Memiliki tujuan yang sama, 3. Memiliki latar belakang sejarah yang sama, 4. Wilayah yang sama sebagai suatu kesatuan ruang hidup. Kelahiran Budi Utomo tahun 1908 telah menjadi tonggak yang menumbuhkan semangat perjuangan sekaligus menjadi inspirasi dirinya berbagai organisasi di seluruh pelosok tanah air, baik yang bersifat kedaerahan, politik, serikat pekerja, keagamaan, kewanitaan, maupun kepemudaan. Pada gelombang berikutnya, muncullah sejumlah organisasi seperti Syarikat Islam dan berbagai organisasi lainnya. Hal ini mewarnai awal kebangkitan nasional dan mencapai puncaknya pada tahun 1928 dengan bersatunya untuk mewujudkan suatu gerakan kebangsaan tanggal 28 Oktober 1928. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Para pemuda dan pemudi Indonesia bersumpah dan berikrar pada tanggal 28 Oktober 1928 suatu entitas baru yang menyatukan berbagai perbedaan besar di antara mereka, walaupun dalam kondisi lingkungan sosial politik yang tidak mendukung karena masih dalam masa penjajahan. Sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 baru dapat diwujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan sekarang kita bersyukur telah menikmati hidup sebagai bangsa yang diakui sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam naungan NKRI. Namun segala yang dapat dinikmati hingga saat ini tidak taken for granted, tetapi harus dicapai dengan lika-liku dinamika perjuangan yang berat. Maka dari itu, untuk menjadi metode pelaksanaan penetapan wawasan kebangsaan, kita harus mempunyai strategi sebagai berikut. Strategi metode pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan adalah 1. Pendidikan dan pembelajaran, 2. Sosialisasi, 3. Pembudayaan, 4. Pemberdayaan, 5. Kerjasama, 6. Keteladanan. Mungkin dari saya hanya itu. Teman-teman yang lain bisa menambahkan atau melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Don Andrea Pandelaki, yang dimana yang harus kita garis bawahi di situ adalah wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa yang didasari oleh 4 konsensus dasar negara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, bahkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk menjelaskan semuanya itu, kita ke Pak Roynol APBC untuk menjelaskan terkait dengan konsensus dasar negara. Kepada Bapak disilahkan. Ya, terima kasih Ibu Ani. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Don mengenai historis dan berbagai pengertian mengenai wawasan kebangsaan. Maka saya cuma ingin membedah sedikit mengenai apa konsensus dasar itu. Inti dari konsensus dasar berintikan 4 itu. Yang pertama, Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, Pancasila itu meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai pragmatis yang dikandung Pancasila baik sebagai dasar dan ideologi negara, maupun sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, yaitu nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental yang dilaksanakan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari
seperti gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi, dan lain-lainnya. Jadi, seperti kita ketahui bahwa pendiri bangsa, tokoh bangsa, pada waktu itu sudah sepakat dengan tujuan bernegara kita dan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Hal ini mengandung arti bahwa dasar negara Pancasila harus menjadi landasan dalam penyusunan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang mencerminkan konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi pembentukan suatu peraturan daerah, kebetulan saya di sekretariat daerah, khusus membidangi peraturan daerah Perda, setiap pembentukan Perda, dari mulai hierarki peraturan perundang-undangan yang paling di atas Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP dan Perpres dan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten Kota tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, apalagi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara ringkas, di dalam pembukaan mengamanatkan bahwa yang pertama, hak setiap manusia atas kemerdekaan dan bebas dari penindasan. Kedua, tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh sebab itu, saya lanjut. Kita masuk ke Bhinneka Tunggal Ika. Jadi konsep Bhinneka Tunggal Ika mengandung 3 unsur. Yang pertama ada keanekaragaman atau kemajemukan. Yang kedua, keanekaragaman atau kemajemukan merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak alamiah. Yang ketiga, terintegrasi dalam satu negara bangsa Indonesia. Jadi keanekaragaman atau kemajemukan yang dimaksud adalah segala macam isi wilayah negara bangsa Indonesia, yaitu suku bangsa, bahasa, adat istiadat, kepentingan, dan lain-lain, lebih bernuansa non-fisik daripada fisik. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang besar, sudah 76 tahun kita merdeka, harus menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan, jangan sampai terjadi disintegrasi bangsa yang dapat memecah belah persatuan. Jadi, saya menyarankan kita semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang merupakan sikap dan tekad kebangsaan yang dilandasi oleh tekad persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Saya kutip pernyataan dari Bung Tomo, kobarkanlah kembali keberanian, kerelaan berkorban dan kebersihan hati demi masa depan bangsa yang lebih baik. Dan penutup dari saya, beta bangga jadi orang Indonesia, dan beta jauh-jauh dari NTT, mudah-mudahan diizinkan untuk mengabdi di Tanah Mori maupun Sulawesi Tengah pada umumnya. Salam Tepo Asarwa, dan saya kembalikan ke Ibu Ani selaku host. Terima kasih. Iya, terima kasih, luar biasa Pak Roynol Besi. Untuk terkait wawasan kebangsaan sudah dijelaskan, terus 4 konsensus dasar juga sudah dijelaskan. Kita masih kurang penjelasan terkait dengan karakter bangsa. Nah, untuk mengetahui bagaimana karakter bangsa Indonesia, kita akan langsung diedukasi oleh Bapak Efraim Tandibuah. Kepada Bapak disilahkan. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya akan bahas di sini adalah mengenai karakter bangsa. Karakter bangsa adalah karakter dari individu atau pribadi yang menjadi identitas atau jati diri bangsa. Karakter artinya kepribadian, termasuk di dalamnya cara berpikir, nilai-nilai dan watak yang tercermin melalui sikap, perilaku, dan tindakan yang menjadi ciri-ciri bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
yang mempedomani 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pembangunan karakter bangsa diperlukan karena bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, dan beretika berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia Indonesia yang berkepribadian, beriman, berbudi luhur, bergotong royong, berkembang, dinamis, dan berorientasi pada ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya bangsa. Wawasan kebangsaan dan karakter bangsa mempunyai kesamaan dalam membangun jiwa bangsa Indonesia. Sebagaimana frasa lirik lagu Indonesia Raya, yakni, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Karakter bangsa adalah perwujudan nilai praktis Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan kebangsaan dan karakter bangsa mengandalkan strategi pendekatan melalui pendidikan dan menonjolkan faktor keteladanan sesuai budaya bangsa. Perbedaannya adalah pada upaya-upaya pendekatan dalam proses transformasi kepada seorang atau kelompok masyarakat, di mana pembangunan karakter bangsa lebih menekankan pada pendidikan formal di sekolah, mulai dari tingkat PAUD, TK, sekolah dasar, sampai dengan tingkat sekolah menengah umum, termasuk karakter sopan santun dan budi pekerti untuk memperkuat etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan pemantapan wawasan kebangsaan, strategi pendidikannya lebih menitik beratkan melalui pendidikan non-formal kepada orang dewasa, khususnya kepada suprastruktur penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Infrastruktur di dalamnya ada partai politik, ormas, LSM, dan media massa. Dan substruktur di dalamnya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pelaku usaha serta masyarakat. Untuk membangun sumber daya manusia SDM yang tangguh, dibutuhkan pendidikan yang ditopang dengan national character building atau pembangunan pendidikan karakter. Harus diakui bahwa semangat euforia reformasi membawa akses buruk yang di kemudian hari baru disadari, diantaranya dengan membubarkan BP7, menghapuskan pendidikan budi pekerti, dan menggantinya menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, di mana lebih banyak muatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Akibatnya lebih banyak tuntutan akan hak dibandingkan dengan pemenuhan kewajiban. Pendidikan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibentuk dengan karakter yang baik. Kita patut bersyukur dalam kurikulum pendidikan 2013, hal tersebut sudah diperbaiki dengan menegaskan kembali adanya pendidikan karakter yang wajib diimplementasikan dengan baik. Membangun sumber daya manusia SDM yang utuh tidak sekedar maju secara material, namun juga spiritual. Ya, Ibu, mungkin ini saja dari saya. Iya. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang telah berbagi ilmu terkait dengan wawasan kebangsaan dalam kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, di antara ketiga materi ini masih ada yang perlu saya tambahkan agar lebih komplit lagi terkait dengan bela negara. Nah, mungkin ada yang bertanya apa bela negara itu? Bela negara itu adalah sikap kita sebagai warga negara atau tindakan kita sebagai warga negara karena dijiwai akan kecintaan kita kepada negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. Dan mengapa negara harus kita bela? Itu kalau lebih simpelnya lagi kita berpikir, kita ibaratkan negara itu sebagai makhluk hidup yang dimana lahir, berkembang, dan
bisa mati. Begitu juga negara. Negara itu bisa ada, bisa berkembang, dan bisa bubar itu dari masyarakat di dalamnya. Untuk itu, supaya negara bisa tetap hidup, kita harus membela dan melindungi negara negara dan bangsa kita. Esensinya begini, bela negara adalah sikap kita, tindakan kita yang terbaik dan berguna bagi bangsa dan negara. Untuk terkait dasar-dasar hukum bela negara, dapat kita search di Google, itu banyak literatur yang mendukung terkait dasar-dasar hukum, nilai-nilai bela negara, dan yang paling penting di mana kita harus mengimplementasikan sikap bela negara itu. Kita harus mengimplementasikan sikap negara itu di segala aspek kehidupan kita, entah di lingkungan keluarga, di lingkungan bertetangga kita, di lingkungan pekerjaan kita, dan semua aspek kehidupan kita. Demikian informasi dan edukasi kami terkait dengan wawasan kebangsaan dalam kesatuan dan persatuan politik. Dan untuk merangkum semua materi yang telah disampaikan dari Pak Don Andrea, Pak Roynol Besi, sama Pak Efraim, itu yang paling penting sebagai warga negara, kita harus memiliki pola sikap, pola pikir, pola tindak yang mencerminkan nilai bela negara dan wawasan kebangsaan dalam setiap aspek kehidupan sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Mari kita menjadi warga Indonesia yang baik, warga Indonesia yang siap untuk membela tanah air Indonesia. Akhir kata, saya Anggreni Landegawa bersama teman-teman narasumber saya. Mohon pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan selamat malam, salam sehat, cerdas, dan sejahtera. Oke, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.